wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Aliin radhiyallahu anhum ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Maka betulkanlah niat engkau untuk beragama. Agama itu adalah bersih. Orang-orang yang melaksanakan ajaran agama akan menjadi orang yang bersih. Selalulah kamu berada di dalam agama Allah, yang Allah ciptakan manusia ini untuk beragama. Tidak ada tukaran bagi agama Allah ini. Tidak ada tandingan bagi agama Allah. Itulah dia agama yang kokoh dan agama yang kuat. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu, sehingga dia tidak mau melaksanakan agama. Kaum muslimin sedang Jumat, pertama-tama pada hari yang sangat mulia ini, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian selawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah
kiranya disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di atas dunia ini ada orang berpaling dari taat dan ingin berbuat maksiat. Apa yang menjadikan mereka berpaling dari berbuat taat dan yang menggugah manusia dari berbuat fasid, yang mendorong manusia untuk berbuat binasa, dan yang mempalingkan manusia dari berbuat taat dan patuh beragamanya? Ada 4 perkara. Pertama, jahil. Tidak tahu dia agama ini. Kemanakah kita dibawa oleh agama Allah ini? Inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui Allah itu agama Islam. Kemana kita dibawa? Sehingga dengan ketidaktahuannya dia tidak mau melaksanakan ajaran-ajaran agama Allah. Kemudian dia jahil apa pula bahaya yang akan menimpa diri kita bila kita berpaling dari agama Allah. Juga dia tidak tahu. Jadi sifat jahil ini adalah sifat yang menjadi musuh bagi manusia itu sendiri. Jahil itu adalah musuh kita. La adwa a'da minal jahli. Tidak ada musuh yang paling musuh, tidak ada musuh yang paling berbahaya selain daripada jahil. Kaum muslimin sedang Jumat, kenapa mereka mau memakan yang haram? Maka dia berusaha mendapatkan sesuatu walaupun dia dapatkan dengan secara haram. Kenapa dia berani demikian? Karena jahil. Bahaya dari barang yang haram. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang dibesarkan dari harta haram, maka neraka yang lebih aula. Apa itu harta haram? Di antaranya membikin riba. Di antaranya membikin kebohongan. Untuk mendapatkan harta kita mempermainkan kebohongan. Kita mempergunakan kekuatan yang ada pada kita, sehingga yang kita dapat itu tidak sesuai lagi dengan ajaran agama. Setiap sesuatu yang didapat yang tidak sesuai dengan ajaran agama itu adalah haram. Dan kemudian dia tidak tahu pula keuntungan yang halal. Apa keuntungan yang halal? Apa bahaya yang haram? Dia tidak tahu. Oleh karena itu berani dia membuat barang yang haram. Kaum muslimin sedang Jumat, bila kita mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram, perbuatan yang haram, maka hasilnya adalah haram. Contohnya, berjudi haram. Maka harta yang dapat dengan permainan judi itulah haram. Tetapi kebanyakan manusia jahil terhadap itu, bahwa yang haram itu akan membawa dia celaka. Tidak akan diberikan oleh Tuhan segala imbalan dari amalnya, karena dia langsung masuk neraka. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Yang kedua, yang menjadikan manusia berpaling dari taat dan agama, dan yang menggugah manusia berbuat binasa dan merusak, melanggar agama, dha'ful iman, lemah iman. Oleh karena itu sering Nabi mengatakan, jaddidu imanakum, perkokohlah dan baharuilah iman kamu. Karena dengan memperbarui dan memperkokoh iman itu, manusia tidak akan berani meninggalkan apa yang diperintah Allah, dan tidak pula berani akan melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah.
Sehingga sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimanakah kami memperbaharui atau memperkuat iman kami? Rasul menjawab, fa'aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak olehmu dari mengatakan la ilaha illallah. Di samping memahami isi yang terkandung di dalamnya. Bukanlah dengan sekadar membaca lafaz la ilaha illallah, kita dituntut memahami isi daripada la ilaha illallah. Apa isinya? Menunjukkan Allah itu satu. Allah yang satu itu tidak berhajat kepada siapa saja. Seluruhnya berhajat kepada Allah. Oleh karena Allah tidak berhajat kepada sesuatu dan selainnya berhajat kepada Allah, maka sampai kita kepada satu pemahaman, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Bila kita sudah paham tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, maka tidak ada perbuatan kita yang di luar daripada yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara mengokohkan iman, memperkuat iman. Perbanyak membaca la ilaha illallah dan pahami isinya. Orang-orang yang mantap imannya, yang kuat imannya, yang lebih tinggi nilai imannya, Nabi mengatakan dalam satu hadis, afdalu imanil mar'i ayya'lama annallaha ta'ala ma'ahu haitsu kana. Setinggi-tinggi iman manusia dia yakin bahwa sungguhnya Allah bersama dia di mana saja dia berada. Dia merasakan di mana saja dia berada, Allah melihatnya. Di mana saja dia berada, Allah mendengarnya. Di mana saja dia berada, Allah mengetahuinya. Sehingga perbuatan-perbuatannya tidak menyimpang daripada yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah merasakan begini, inilah iman yang telah berada di puncak yang paling tinggi. Kaum muslimin sedang Jumat, inilah yang harus kita usahakan, karena inilah yang berguna dan yang bermanfaat. Kemudian tandanya iman yang sempurna itu lagi, dalam satu hadis Nabi mengatakan, man sarrathu hasanatu wa sa'athu sayi'atu fahuwa mu'minun. Orang yang merasa senang setelah berbuat amal kebaikan, setelah dia berbuat amal kebaikan, lega, perasaannya lega, dan merusuhkan kepada orang amal kejahatannya. Setelah andaikan terlanjur berbuat salah, dia rusuh, dia menyesali dirinya. Maka inilah tandanya, salah satu tandanya orang-orang yang sempurna imannya. Jadi supaya kita tidak berpaling dari agama dan taat, supaya kita tidak berani melanggar agama dan berbuat maksiat, maka perkokoh iman yang telah ada dalam dada kita, dan kita obat kejahilan itu dengan ilmu. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, menyuruh kita menuntut ilmu dari ayunan sampai meninggal dunia. Kemudian dia sudah tahu, meninggalkan yang disuruh dia sudah tahu, memperbuat yang dilarang dia sudah tahu. Cukupkah saja itu? Tidak. Apalagi yang mempalingkan mereka adalah panjang angan-angan, tulil amal. Orang yang panjang amal-amal, orang yang berani menangguhkan sesuatu. Besoklah, memang taat itu wajib, tapi besoklah, yang akan datanglah, nantilah. Orang yang panjang angan-angan ini orang yang yakin hidup sesudah ini. Bila dia yakin hidup sampai sore nanti, dia panjang angan-angan.
Ini penyakit yang berbahaya. Ini sebabnya manusia melalaikan amal dan melalaikan ibadah. Ini sebabnya manusia berpaling dari taat. Dan ini sebabnya manusia berani berbuat maksiat. Karena dia merasakan hidup lama. Akhir-akhir nanti umur kita bertobat segala macam. Itu bisikan iblis. Kemudian memakan yang haram. Jahil, lemah iman, panjang angan-angan, memakan benda-benda haram, barang-barang haram, itulah yang mempalingkan kita, mendinding kita dari beramal taat dan patuh kepada agama. Dan ini pula lah yang mendorong dan menggugah kita untuk melanggar agama dan untuk membuat kerusakan di permukaan bumi. Mudah-mudahan kita selalulah meningkatkan ilmu, hilangkan kejahilan, selalu menyempurnakan keimanan, dan selalu pendek angan-angan, jangan kita rasakan hidup sesudah ini. Dan kemudian tetaplah memakan yang halal. Innal halala bainun wa innal harama bainun. Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Mana yang diragui itu tinggalkan. Amrun mutasabihat. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan barang yang ragu, pindah kepada barang yang tidak ragu. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang disampaikan khatib di atas mimbar ini kiranya kita dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk mengamalkan ajaran-ajarannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ya qadiyal hajat. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum wad'uhu yastajib lakum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar.